Hari ini saya akan menceritakan tentang salah satu pengalaman saya yang merupakan sebuah refleksi dan saya beri judul Sungai Ajaib. Dahulu kala di negeri Tiongkok ada sebuah sungai ajaib. Konon katanya, sungai ini bisa membuat orang melupakan segala hal dalam hidup, terutama kenangan-kenangan buruk. Setiap orang yang masuk ke dalam sungai ini, begitu keluar, seolah menjadi manusia baru, karena dia sudah tidak ingat lagi akan kenangan masa lalu. Tak heran jika orang-orang pada zaman itu banyak yang berebut ingin menyelam ke dalam sungai ajaib ini. Apalagi mereka yang hidupnya pahit, sepahit kopi yang diminum ayah saya setiap pagi. Nah, ngomong-ngomong tentang sungai ajaib, kalau sungai ini ada di Indonesia, saya juga ingin menyelam ke dalamnya. Kenapa? Eits, jangan salah sangka dulu. Hidup saya sebenarnya tidak sepahit itu, kawan. Tapi ya adalah beberapa kenangan yang ingin rasanya saya hapuskan dari ingatan saya. Kenangan yang sedikit pahit ini terjadi sewaktu saya SMP. Saya menuntut ilmu di sebuah sekolah swasta di Yogyakarta. Kebanyakan siswanya adalah lulusan dari SD yang satu yayasan dengan SMP ini. Sehingga sebenarnya mayoritas dari mereka sudah berteman lama. Karena itu mereka tidak mudah untuk menerima orang baru untuk masuk ke dalam kelompok pertemanan mereka. Termasuk saya. Jadi saya agak kesulitan di awal-awal untuk masuk ke lingkungan mereka. Tapi tak apalah, berusaha saja. Namanya juga hidup kan. Di tahun pertama, saya belum berhasil mendapat teman akrab. Waktu terus berjalan, dan saat masuk ke tahun kedua, gayung pun bersambut. Saya akhirnya bisa akrab dengan 3 orang. Kami selalu duduk bersama di kelas, ke kantin bersama, makan bersama, dan kalau ada tugas kelompok, sudah pasti kami akan menjadi satu kelompok. Saya sangat menikmati pertemanan ini. Saya sungguh-sungguh menganggap mereka sebagai sahabat saya. Hingga suatu hari, kelas kami diminta untuk membentuk kelompok untuk tugas koreografi dengan sebuah iringan lagu. Seperti biasa, saya sangat yakin bahwa saya akan berkelompok dengan ketiga teman saya ini. Jadi saya sudah tidak perlu memikirkan tentang kelompok, tinggal bagaimana koreonya dengan iringan lagunya. Dengan pede saya menghampiri ketiga orang sahabat saya untuk mendiskusikan tentang koreo dan lagu. Nah, di luar dugaan, saya seperti mendapat pukulan berat di kepala. Boom! Mereka memberitahu saya bahwa mereka sudah membentuk kelompok sendiri dengan teman lain dan jumlahnya sudah pas, 4 orang dalam satu kelompok. Aduh, saya pun kaget mendengar hal ini. Saking terkejutnya sampai tidak mampu berkata-kata. Di benak saya muncul banyak pertanyaan. Kenapa mereka bisa berubah ya? Biasanya kan kami selalu sekelompok. Apa aku pernah bikin salah sama mereka? Aduh, bagaimana ini? Kenapa mereka tega melakukan hal ini? Benakku sangat ramai berkecamuk memikirkan hal-hal ini. Namun tak satu pun kata terucap dari mulutku. Rasanya mulut ini terkatup, diam 1000 bahasa. Hanya kekecewaan, kemarahan yang aku rasakan. Saya tidak mengira kalau mereka ternyata tidak sungguh-sungguh berteman dengan saya. Hanya ada di saat mereka perlu, dan kalau sudah merasa tidak perlu, dengan mudah menolakku. Biasanya, sebelum kejadian itu, kalau ada tugas, mereka selalu datang pada saya minta dibantu. Saya pun dengan senang hati membantunya.
Tidak ada kecurigaan atau perasaan apapun karena saya sudah menganggap mereka teman. Jadi ya dalam kondisi apapun, kalau bisa saya bantu, pasti saya bantu. Sejak peristiwa itu, hubungan kami tidak sedekat sebelumnya. Untuk tugas koreografi pun akhirnya saya tetap mendapatkan kelompok meskipun tidak dengan 3 sahabat saya. Ya, begitulah manusia. Dalamnya hati orang, siapa sih yang tahu? Ada orang yang dari luar tampak baik, namun aslinya jahat. Atau sebaliknya, tampang preman, tapi hati bagai peri. Benarlah kutipan yang mengatakan, don't judge a book by its cover. Saat peristiwa itu terjadi, saya marah, kecewa, dan sedih. Ingin rasanya saya benci mereka dan balas mereka. Tapi saya tidak melakukan hal itu. Seiring berjalannya waktu, saya mencoba untuk merenungkannya lebih dalam. Setelah kurang lebih 2 tahun, saya memahami bahwa setiap orang bisa mengecewakan, entah itu disengaja ataupun tidak. Apa yang saya lakukan untuk orang lain bisa jadi tidak dihargai, bahkan mungkin dianggap salah bagi mereka. Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana saya tetap memutuskan untuk tetap memaafkan mereka, tetap mengasihi mereka. Itu pilihan di tangan saya. Pilihan masing-masing orang yang tidak tergantung dengan kejadian atau orang-orang di sekitar. Apakah saya mau menjadi korban, menyalahkan sekitar atas suatu kejadian, dan pada akhirnya saya sendiri juga yang rugi. Hati tidak tenang, kepala sakit karena kebencian, atau sebaliknya, saya mau menang terhadap keadaan dengan memaafkan, melepaskan kebencian dan amarah, lalu tetap menerima mereka sebagai teman. Itu semua pilihan di tangan saya. Nah, kembali ke Sungai Ajaib. Setelah saya merefleksikan kejadian ini, saya pun punya pemikiran yang baru. Jika Sungai Ajaib ini ada di Indonesia, saya tidak mau untuk melompat ke dalamnya dan melupakan kejadian pahit ini. Kenapa? Karena saya menyadari bahwa pengalaman itu menjadi pahit atau tidak, tergantung pada perspektif saya sendiri. Justru dengan kejadian ini, saya belajar hal yang tidak ternilai. Dalam hal ini, memaafkan. Hidup akan semakin bernilai bukan karena tidak pernah mengalami hal buruk, tapi karena saat jatuh, saya bisa kembali berjuang, bangkit, dan belajar sesuatu. Terima kasih.